Ya, selamat pagi, selamat siang semua masyarakat Alor. Ini saya bertemu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Alor, Pak Sulaiman Singh. Apa kabar, Pak Man? Kabar baik. Ya. Kabar baik, Deman. Biasa. Ini beberapa pekan terakhir ini lagi isu ramai di Alor. Pemberhentian Ibu Ketua DPRD. Begitu. Ya. Nah, karena itu hari ini kita akan diskusi minta penjelasan politik seputar kerja-kerja APK kemarin, dan Pak Man selaku Wakil Ketua yang membedangi urusan ini bisa menjelaskan sedikit seputar proses kemarin. Itu kira-kira bagaimana Pak Man? Kok sampai bisa pertemuan di KPK di Kupang Mamukere Ketua bisa sampai konsekuensinya? Oke. Pertanyaan Adik Bote ini singkat, tapi ini jawab ini butuh waktu juga. Nah, karena ini kan menyangkut yang kronologis, ya, di perjalanan waktunya. Jadi supaya tidak kontroversial, itu saya akan ceritakan secara kronologi. Ya, itu berawal dari acara pertemuan di Aston, ya, rapat yang diselenggarakan oleh Forum KPK. Ya, yang dihadiri oleh kepala daerah seluruh NTT dengan ketua atau pimpinan DPRD. Ya. Kebetulan dari Alor waktu itu hadir tuh wakil Bupati, Sekda dengan ketua DPRD saat itu. Ya. Nah, di tanggal 19 Oktober dan Pak Ibu Ketua diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, dan beliau menyampaikan beberapa hal ya yang kemudian menimbulkan kontroversial. Ya, sebenarnya beliau dalam menyampaikan pendapat itu, ya, karena beliau mendahului dengan ketua DPRD, ya. Jadi beberapa hal itu menyampaikan itu, ya, mungkin dari sisi beliau itu kan punya argumentasi untuk bisa menyampaikan itu dalam forum yang seperti itu, ya. Ya, kemudian menjadi kontroversial itu kan biar riak-riak setelah itu. Oke lah, proses seperti itu tuh sebenarnya berjalan, ya. Kenapa? Kalau dilihat dari apa yang disampaikan ruang itu, siapapun dalam ruang itu mau menyampaikan pendapat, silakan saja, ya. Tetapi kalau yang disampaikan itu mempunyai dasar yang kuat, ya bagus. Apalagi yang menyampaikan itu mewakili lembaga ketua DPRD, sehingga itu memang salah satu yang perlu dipertimbangkan. Apalagi yang disampaikan itu hal-hal krusial yang sebenarnya legal, dan bahkan beliau sendiri yang memimpin itu. Nah, sebenarnya titik poinnya bukan di situ sebenarnya. Sebenarnya setelah kembali itu ada agenda-agenda DPRD yang tertunda, ya, akibat daripada polemik itu. Nah, sehingga ada komunikasi yang dibangun oleh pemerintah untuk tetap konsisten dengan jadwal yang telah ditetapkan, tetapi karena beberapa permasalahan sehingga jadwal itu sedikit tertunda, khususnya untuk pembahasan kebijakan umum dan prioritas plafon anggaran yang sudah kita setuju bersama dalam. Poinnya soal dia menyampaikan itu sebagai bentuk untuk pengawasan KPK di Alor dalam pemberantasan korupsi bisa lebih intens lagi. Nah, sebenarnya di luar sana semangat dia seperti itu. Jadi semacam bukan melaporkan pemerintah ke KPK, bukan. Tapi sebenarnya dia menyampaikan bahwa di Alor kondisinya begini. Kalau ada kesepakatan bersama antar DPR menyangkut dengan proyek kemarin. Nah, terus di luar pemerintah bikin lain. Nah, apakah ini menurut KPK melangkahi undang-undang korupsi atau tidak? Sebenarnya poin diskusinya ada di situ poinnya yang kita. Ya, kalau umum kan menangkapnya kan semangatnya. Ya, semangatnya. Tetapi sebagai pejabat menyampaikan itu kan harus perlu juga dijaga narasi. Oke. Ucapannya. Niatnya baik. Begitu? Niatnya baik, tetapi kalau sebagai seorang pejabat abdi negara, ya paling tidak
narasi substansi yang disampaikan itu pun harus dipertimbangkan dengan baik. Oke. Ya, ya saya pikir itu karena menurut penting. DPR bahwa dua proyek ini, Pasar Kedelang, Gedung Baru DPRD, Ya. hampir puluhan miliar, rata-rata 18-25 miliar. Ya. Nah, ini kan menurut DPR ini sudah disepakati bersama kalau ini akan menggunakan tahun tunggal. Itu betul, Mas? Ya, segala sesuatu yang menyangkut dengan keputusan tahun tunggal, tahun jamak dan lain-lain itu kan sudah melalui pembahasan. Jadi, ya. Memang pertama dikonsepkan untuk pakai tahun jamak. Ya sudah, itu kan dalam pemandangan fraksi, pendapat fraksi, bahas di komisi-komisi itu terlewati. Jadi kalau kita berbicara sesuatu produk yang telah dilaksanakan disetujui. Maka sebenarnya tadi semangatnya kita boleh, tetapi dalam kapasitas penyampaian itu kita harus paham. Oh jadi porsi. Jadi Pak Man mau kasih tahu bahwa proyek itu dialihkan dari Multiyear ke tahun tunggal itu atas kesepakatan paripurna DPR. Bukan dialihkan. Bukan dirubah. Ya. Tapi menggunakan. Dalam pembahasan itu memang sudah disepakati menggunakan tahun tunggal. Oke. Berarti tidak ada perubahan di situ. Tidak ada perubahan. Oke. Makanya kalimat sudah tadi, kalimat yang beliau menggunakan disepakati di DPRD lain, kemudian keluar bicara lain itu. Ya. Itu kan yang dimaksudkan itu kalau diterjemahkan itu kan, ya kan sudah disepakati jamak di luar bikin lain kan gitu. Oke. Ya, itu jadi, kan artinya bahwa semangat pemberantasan korupsi yang dia sampaikan ke KPK itu sesuatu baik. Itu baik ya, baik. Begitu ya. Baik. Tetapi substansi penyampaiannya ini kan sudah disepakati bersama di DPR. Nah, kenapa itu disampaikan bahwa belum kita sepakat lain keluar bikin lain begitu kan? Itu yang jadi masalah begitu ya, Pak? Kan itu kan problem kan. Oke. Ya kan? Itu secara etik kalimat yang disampaikan itu kemudian anak kalimatnya bahwa disepakati lain, pemerintah keluar bikin lain. Sedangkan pemerintahan itu kita tahu mereka itu kan eksekusi terhadap keputusan yang kita ambil bersama. Ya kan? Jadi bukan lapor KPK kasus korupsi dugaan dua kasus korupsi ini, bukan itu sebenarnya. Laporan itu kewajiban semua orang. Iya, siapapun ya. Siapa punya tahu ada satu peristiwa itu lapor aja nggak apa-apa sepanjang Anda punya fakta bukti yang memungkinkan untuk hal itu. Laporan ini kan tidak langsung ke kantor KPK silakan. Begitu, laporan di KPK itu tidak ada urusan dengan hal imunitas atau apa begitu. Hanya hal yang diangkat ini sudah disepakati bersama DPR. Ya. Tetapi seolah-olah Ibu Ketua mengatakan karena kalimat di akhir itu loh. Betul. Ya. Disepakati lain, bikin lain gitu. Karena yang disepakati itu tahun tunggal. Bukan yang disepakati itu Multiyear tahun jamak, bukannya dalam pembahasan itu tidak ada. Dalam pembahasan tidak ada seperti itu. Dan apakah APBD itu diteken juga oleh Ibu Ketua waktu itu? Yes. 2021. Kalau sudah beliau yang memimpin rapat itu. Beliau sepanjang rapat pembahasan anggaran 2022 itu beliau yang memimpin, beliau juga yang menandatangani persiapan itu, kemudian selesai. Jadi dokumen APBD-nya beliau. Apakah di dalam dokumen itu ada menerjemahkan jamak dan tunggal di situ? Ada. Semua di situ kan sudah disepakati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ada dipertimbangkan untuk seperti ini. Selanjutnya menjadi porsi pemerintah untuk melakukan itu. Dan dasar hukumnya ada. Legal standingnya ada. Dari sisi kebijakan. Legal standingnya itu adalah APBD. APBD sebuah peraturan daerah. Ya kan? Itu makanya kalau umpamanya kita bicara bahwa serta sepakati lain keluar bikin lain, apakah lain yang dimaksud itu keluar daripada legal standingnya? Apa keluar daripada peraturan daerah tentang APBD itu? Kalau itu yang terjadi, faktanya ada, itu bisa dibuktikan, kan gitu ya. Nah itulah yang sebenarnya kapasitas sebagai pimpinan DPRD ya, itu sebenarnya narasi siapa juga boleh bangun, tidak ada masalah kok. Boleh bicara itu tidak ada barang haram untuk disampaikan itu, tapi ya setelah itu viral, teman-teman wartawan di Kupang mengangkat itu bahwa ketua DPR lapor bupati, pemberitaannya mulai digoreng. Apakah DPR kemudian melihat ini bahwa ini ada dugaan pelanggaran yang dibuat
sebesar luar biasa yang melanggar kode etik sehingga 16 orang anggota DPR ini harus melapor. Nah, sebenarnya itu kan yang disampaikan itu kan bukan melapor bupati. Tidak, maksudnya pemberitaan pers. Ya, pemberitaan, tapi sebenarnya dalam substansinya kan dia bukan melapor bupati, ya. Tetapi apa namanya, substansi narasinya itu keluar dari koridornya. Ya, itu loh. Namanya di daerah ini kan pemerintahan. Betul. Ya. Nah, unsur pemerintahan di daerah itu adalah DPRD dan bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Betul. Ya kan? Ya, kalau umpamanya ada yang melapor itu urusan lain, kalau ada fakta buktinya. Ya, kalau kita bicara narasi yang tadi dibangun tadi, di dalam kita sepakati lain, di luar bikin lain, itu gimana gitu seperti itu. Ya, nah itu narasi. Jadi bukan hukum ya silakan, tapi kamu mau ini ya silakan. Yang bukan buat lain disepakati lain buat lain itu apa yang itu gitulah. Makanya itu buat menimbulkan kontroversi kan. Nah itu yang menimbulkan kontroversi, diterjemahkan sebagai dibicara menyangkut yang pemberantasan korupsi, tetapi tidak didukung. Oke. Nah itu perkembangannya kemudian, ya kan? Nah, sudah berdampak pada jadwal kerja. Oh, waktu itu ada jadwal sidang RAPBD. Iya, sebenarnya kan tanggal 24 itu kan seharusnya, ya kan? Ya kan kita sudah mulai dengan pembahasan kebijakan umum anggaran. Betul. Dan plafon, prioritas plafon anggaran sementara. Itu sudah dibahas tanggal 24 sudah. Tetapi kan terlewati, makanya anggota mengusulkan untuk segera dilakukan perubahan jadwal. Itu kenapa kenapa di molor itu? Apa pemerintah sudah memilih tidak mau melalui surat Paseka itu? Ya begini. Itu. Sekarang kan setelah kontroversi pembicaraan itu mulai, itu kan ada kan pernyataan dari pemerintah daerah bahwa mereka mereview pembahasan itu kan, review pembahasan apakah itu perlu tolong ditegaskan dulu menyangkut dengan klarifikasi dulu lah ya. Pemerintah minta klarifikasi dulu lah pernyataan itu baru dilanjutkan pembahasan. Dan saat itu pimpinan DPRD yang lain sudah melakukan pembicaraan itu dengan pemerintah daerah. Dan pemerintah juga setelah mendapat penjelasan dari DPRD bersedia melanjutkan itu. Bersedia untuk melanjutkan itu sidang. Cuma kan jadwalnya itu terlewati. Beberapa agenda kan sudah terlewati, termasuk dengan agenda itu pembahasan UAPPAS sebagai dasar untuk membahas APBD kan. Nah, otomatis kita harus lakukan perubahan jadwal. Di mana maksudnya? Ya, nah disitulah anggota minta untuk rapat AKD, alat kelengkapan dewan untuk mengusulkan perubahan jadwal. Itu disampaikan ke ketua, namun ketua tidak bersedia untuk melanjutkan persidangan itu. Ya kenapa jadwal palsu? Ya. Itu ya tudingannya seperti itu. Kira-kira bagaimana? Tapi dihadiri oleh AKD berarti itu sah secara tatib begitu? Ya, saya pikir kalau palsu tidak palsunya itu seharusnya itu yang kita klarifikasi secara internal. Ya. Karena beliau kan yang ketua DPRD, pimpinan DPRD, soal palsu dan tidak palsu, saya pikir ruangnya ada di daerah DPRD sini. Ya, makanya mekanisme dipakai, ya kan mekanisme itu dipergunakan. Diundang dulu rapat AKD, karena jadwal terlewati, tidak bersedia beliau, karena memimpin rapat itu dalam tata tertib itu kan ketua dan wakil-wakil ketua, ada 2 wakil ketua, ya inisiatif itu ditangkap, ya udah dimulai. Di rapat dia terselenggara AKD itu, dalam rapat AKD itu disepakati perubahan jadwal. Perubahan jadwal. Rapat tanpa dihadiri Bapak Ketua. Bukan tanpa dihadiri, yang bersangkutan menolak menghadiri. Menghadiri rapat. Ya, bersangkutan menolak untuk itu. Hadir rapat tapi menolak perubahan jadwal. Bukan hadir rapat. Sejak awal ide aspirasi perubahan jadwal itu disampaikan ke beliau kan beliau tolak. Beliau tolak. Ya, jadi bukan dia hadir. Jadi disepakati untuk sidang tetap dilanjutkan. Karena tadi memungkinkan. Tadi memungkinkan sidang rapat. Asal jangan ibu ketua yang pimpin, begitu. Wah, opsinya. Saya pikir begini loh, soal asal itu bukan begitu.
Ya, karena sudah saya bilang tadi, yang bersangkutan sejak awal disampaikan bahwa kita sudah harus melakukan perubahan jadwal, dan yang bersangkutan menolak dengan alasan bahwa jadwal itu tetap jalan yang ada, gitu loh. Sedangkan kalau kita mau jalan dengan itu sudah lewat jadwal. Kita membahas APBD harus didahului dengan pembahasan kebijakan umum, anggaran dan plafon. Tanpa kebijakan umum dan plafon, maka APBD itu dasarnya apa dibikin, kan gitu. Jadi kita jadwalkan dulu ini pembahasan kebijakan umum, anggaran dan kebijakan plafon untuk jadi dasar nanti dibuat APBD. Makanya itu dibuat jadwal dulu. Ingat loh, saat itu tuh kita punya waktu pembahasan APBD ini hanya sampai tanggal 30 November. 30 November. Ya. Nah, waktu begini kontroversi ini kan mulai sejak tanggal 20 dan tanggal 19 Oktober. Sehingga waktunya sangat singkat sekali kalau kita tidak mengambil dengan kecepatan, dengan speed yang baik, dengan kualitas yang baik. Ini pembahasan sampai tanggal 3. Kemudian disepakati juga waktu itu APBD sidang tetap jalan dengan dipimpin salah satu wakil ketua, begitu ya Bapak. Terus 16 anggota DPR ini, apakah waktu itu yang mulai melapor? Kalau ini sudah masuk dengan pengaduan ya. Ya, pengaduan. Dari pertanyaan yang maksud pengaduan. Tadi kan saya terangkan pertama tuh kita perubahan jadwal dulu gitu. Ya, soal jadwal itu ya prosedur. Oke, ya sudah sepakati dan jadwal sudah jalan gitu ya. Kemudian setelah itu baru masuk laporan. Ya, masuk laporan pengaduan ya, pengaduan dari 16 anggota DPRD tentang apa yang disampaikan ketua di dalam forum di Kupang di Aston itu. Dan itu menarik. Apakah mereka melapor atas nama pribadi sendiri atau atas nama fraksi mereka sendiri, atau memang disepakati di rapat bersama pimpinan waktu itu untuk mereka melapor? Pengaduan ini kan yang mengadu itu kan minimal kan harus mereka bicara sepakati bersama. Kalau tidak ada kesepakatan bersama mereka di antara 16 orang itu, bagaimana mereka bisa memberikan laporan? Itu urusan personal mereka. Oke. Setelahnya dan saya tuh dari tantangan itu ada 16 orang ya mengalami pengaduan apa yang disampaikan Ibu Ketua dan tugas daripada pimpinan DPRD setelah menerima pengaduan itu harus segera diteruskan kepada Badan Kehormatan untuk ditangani. Nah, kalau sudah di Badan Kehormatan tangani ini sebenarnya kan mekanisme dan prosedural biasa, bukan prosedural yang luar biasa. Karena ini kan di dalam prosedural ini BK ini kan salah satu alat kelengkapan yang disiapkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan dia bekerja secara mandiri. Dan langkah pertama awal kan dia bukan menghukum orang, dia datang kan diminta kesempatan orang untuk melakukan klarifikasi dan argumentasi. Saya pikir semua orang kan harus gunakan hak itu dengan baik. Nah, karena sudah terlakukan itu, BK sudah menyimpulkan, cuma sayangnya itu 3 kali panggilan dengan layak itu ketua tidak hadir, ya, ketua tidak hadir memenuhi panggilan untuk melakukan klarifikasi ya. Bahkan beliau saya lihat kecenderungannya tidak menggunakan mekanisme, tetapi lebih senang membangun opini di luar ya. Bahkan kalau menurut kesimpulan itu sudah dalam posisi menghalang-halangi kinerja daripada BKK, Badan Kehormatan, bahkan menghambat. Kalau saya bilang sudah masuk ke teknik sabotase itu. Kenapa? Karena dia sudah menganjurkan anggota, bukan diduga lagi, itu sudah jelas itu, merintahkan anggota yang adalah anggotanya ya Sabdi Magangsal yang wakil ketua Badan Kehormatan itu tidak hadir di dalam rapat yang mestinya dilakukan. Kemudian yang kedua, mempengaruhi partai lain. Pak Hans Lema di Gerindra. Untuk tidak juga ikut dalam situ. Ya kan? Ini kan lebih bagus itu kan datang memenuhi panggilan, karena kita semuanya anggota DPRD, ya kan? Tidak ada orang yang, kita semua sama. Produk pemilu itu menjalankan anggota DPRD, sama, ya kan? Makanya berlaku tata tertib yang sama.
Dalam tata tertib itu kan dijelaskan pimpinan dan anggota DPRD itu. Jadi silakan saja, karena pimpinan DPRD kan bagian dari alat kelengkapan dewan. Datang, saya pikir cara yang paling elegan itu adalah memenuhi panggilan itu dan lakukan klarifikasi, berikan argumentasi yang cukup di situ. Dan ini kan lembaga politik, di situ kan bisa ada anggota, salah satu yang menjadi anggota daripada BK itu, apalagi wakil ketua itu adalah Sabdi adalah anggota fraksi PDIP, ya kan? Saya kira itu kan tempat yang paling layak untuk dilakukan argumentasi di situ, dibangun argumentasi di situ tentang apa sebenarnya, dan sehingga itu sanksi bertingkat yang disampaikan itu tata urutannya bisa dipergunakan seperti itu, ya kan, dibangun bisa saja, dan proses dalam BK itu tidak terbuka dia tuh harus tertutup dan sifat rahasia karena ini menyangkut dengan etik, ya. Sampai di blow up keluar itu panggilan dan lain panggilan itu kan pada yang bersangkutan. Panggilan itu sesuai tahapan. Sudah 7 hari kan tadi. Sudah disampaikan secara layak. Bang Man, begini, ini juga perlu Bapak klarifikasi dulu. Seolah-olah surat Pak Bupati ini ke DPR begitu, itu yang menjadi titik awal untuk 16 anggota DPR ini kemudian melapor Ibu Ketua dan akhirnya proses di BK jalan. Nah, ada kesan seolah-olah surat itu semacam pemerintah ikut mengintervensi pelengseran Ibu Ketua DPR. Apakah begitu? Benar? Tidak ada itu ya. Oh, tidak. Surat dari pemerintah itu reaksi sebenarnya terhadap pernyataan ketua yang ada di forum, ya. Protesnya seperti itu. Baru seperti itu, minta untuk diklarifikasi pernyataan itu karena mereka kan mengeksekusi hasil daripada peraturan daerah yang telah kita tetapkan di situ, sehingga wajar kalau pemerintah, apakah kami lakukan ini salah, apakah kami keliru, tolong diklarifikasi, kan wajar kan itu permintaannya, karena kita yang membahas, kita yang menetapkan, kemudian kita juga yang mempersoalkan itu, tentunya kita juga rasa mau hadir juga. Ya, Pak, Ibu, kalau pokoknya kita buat salah, tolong disampaikan ke kita. Kalau memang keliru, kan wajar itu kalau minta klarifikasi. Tetapi yang akibat dari problem itu kan mengganggu jadwal kita. Terlewatkan jadwal kita kan. Kita kan kerjanya kan berdasarkan jadwal. Porsi surat itu hanya menjelaskan itu saja. Ya, itu saja. Bukan semacam pemerintah secara. Tidak ada. Tetapi kemudian ada 16 anggota yang merasa harus memberikan ruang kepada pimpinan DPRD namanya ketua untuk melakukan klarifikasi di BK. Saya pikir itu hal-hal yang prosedural saja, biasa saja. Gak ada kaitannya dengan surat dari Bupati. Surat Bupati dalam kaitan lain dia meminta penjelasan. Ya, tapi kalau anggota ini kan akibat daripada kontroversial itu kan jadwal tertunda. Ya. Nah, jadi cobalah klarifikasi, mungkin maksud mereka di situ. BK coba klarifikasi dulu apa yang disampaikan Ibu itu, apakah itu substansinya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, atau jangan sampai ada satu kekeliruan, atau kan itu sebenarnya substansinya sebenarnya. Bukan media untuk mengintervensi pelengseran Ibu Ketua ini, bukan? Iya, enggak ada. Sebenarnya itu pelengseran itu terlalu oh iya, kita pakai bahasa lengser ini kan terlalu jauh gitu ya. Sebenarnya pengaduan itu bukan untuk melengsarkan, pengaduan itu untuk meminta yang bersangkutan secara resmi membuat klarifikasi pertanggungjawaban apa yang disampaikan itu di BK. Di BK. Ya. Nah, kemudian proses di BK ini, Pak Man, ini juga semacam kemarin juga Pak Wakil Bupati diperiksa, gitu kan? Kemudian Pak Sekda, mereka yang hadir. Nah, ada protes juga, 16 orang ini rata-rata mereka ini tidak hadir di pertemuan kemarin di KPK. Terus porsi mereka melapor ini dari sisi materialnya, pembuktian keterangan ini, apakah ini juga BK berwenang menampung keterangan bahkan juga, begitu Bapak? Atau seperti apa? Ya, mereka kan mengadu. Kalau mengadu tidak paham substansinya, ngapain mengadu? Oh, berdasarkan berita, info banyak kan tersebar luas kan. Itu bisa ya anggota DPR bisa mengadu berdasarkan dasar itu. Boleh saja. Makanya tempatnya di BK. Silakan, BK kan akan menelusuri, kan mengembangkan
ini apa sih yang kalian mengadu ini, coba terangkan pengetahuan kamu tentang pengaduan ini apa, ya kan? Itu kan urusan domain dari Badan Kehormatan yang akan menelaah lebih jauh itu, ya kan? Yang pasti mereka punya hak untuk sebuah proses di BK itu kan harus didahului dengan adanya pengaduan. Kan tidak bisa BK dengan sekonyong-konyong langsung memproses orang tanpa ada pengaduan, kan tidak mungkin. Itu proses biasa itu. Kemudian keterangan Ibu Ketua juga dipanggil. Ibu Ketua juga dipanggil untuk minta panggil 3 kali secara layak tuh kok. Secara layak. Dipanggil, cuma kan beliau kan menolak hadir. Beliau menolak hadir dengan argumentasi yang dibangun di luar ya. Dan kalau misalnya kerja BK ini, seseorang teradu yang tidak hadir, apakah BK terus melakukan kerjanya dan memutuskan hasilnya begitu? Nah, BK ini kan dia tidak apa langsung itu aja, dia kan memeriksa semua orang yang di apa namanya menurut pandangan daripada BK mengetahui, memahami satu peristiwa itu yang terjadi. Makanya yang hadir saat itu kan ada wakil bupati, ada sekda. Ya. Nah, makanya kedua pejabat ini kan juga dipanggil oleh BK untuk didengarkan keterangannya. Ya kan, kami yang tidak hadir di situ, wakil ketua dua-dua juga dipanggil juga sama BK untuk didengarkan keterangannya. Apa yang dibutuhkan keterangan kami sebagai pimpinan DPRD, itu kan ada daftar pertanyaannya itu. Jadi itu kan makanya saya bilang tadi, apa daftar pertanyaan dan lain-lain proses itu kan sifat kerahasiaan di dalam. Apakah pertanyaan itu termasuk dokumen APBD yang sudah disepakati namun Ibu Ketua bicara agak melenceng begitu di KPK? Kalau maka saya bilang tadi, prosedur yang ada di dalam BK itu dia terakhir dengan kesimpulan diambil dalam keputusan itu, ya kan? Keterangan apapun yang saya tahu di situ kan Tati bilang itu sifatnya kerahasiaan daripada Badan Kehormatan. Jadi saya tidak bisa menyampaikan hal-hal apa yang saya sampaikan di sana karena itu domain jelas bahwa di situ dicampur sebagai suatu kerahasiaan. Ya. Jadi kalau kita mau tahu apa sih prosedurnya, itu kita lihat aja kesimpulan argumentasi daripada keputusan yang dibacakan kemarin itu kan sudah disampaikan secara luas dan umum. Berarti tahapan di BK ini sudah sesuai. Sudah sesuai normal dijalankan. PP peraturan pemerintah nomor berapa? Nomor 12 tahun 2018 begitu. Kemudian dijabarkan di tata tertib dan juga tata acara. Nah, dalam kerja BK itu PP menganjurkan untuk mengundang para ahli juga untuk menelaah unsur pelanggaran yang dibuat itu. Kenapa BK tidak mengundang itu para ahli itu? Nah, mendengarkan keterangan. Saya bilang tadi, BK ini, ya, pimpinan ini alat kelengkapan. Ya, BK juga alat kelengkapan. Ya, pimpinan ini juga bisa jadi pemeriksa juga, diperiksa juga. Ya, itu domain mereka. Oh, jadi itu kerja mereka. Kerja nggak boleh, kita tidak boleh intervensi. Nggak ada, karena saya juga sama dengan anggota juga, ya kan? Itulah kerja daripada BK sesuai dengan mekanisme yang dianggap mungkin dengan apa yang disampaikan itu kan saya tidak bisa berasumsi, ya. Saya cuma melihat kerja sesuai mereka, juga baca tadi. Ya, silahkan lakukan sesuatu yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan, ya kan? Ya, kita hasilnya disampaikan pada kita. Oh gini keputusan ya. Tadi bilang setelah itu diberikan ruang pada paripurna untuk yang BK menyampaikan keputusan. Ya sudah, kita selenggarakan. Kebetulan paripurna di situ. Dan dia sedang bekerja, kita sama-sama tahu, dan hasilnya sudah Anda disampaikan di dalam paripurna, kita harus minta persetujuan quorum. Ya. Jadi tidak bisa sekonyong-konyong terus langsung diberikan kesempatan dia langsung baca, enggak. Itu harus minta persetujuan. Enggak, Bapak Wakil, ini kan ini tentang kadar pelanggaran yang dibuat. Misalnya Ibu Ketua memang kemarin terbukti bersalah. Apakah dengan dia menyampaikan itu
antara kesepakatan bersama tahun Oh, kadar sanksi yang dimaksud. Ya. Kadar sanksi Kok ya, seberat lisan itu? tertulis 1, 2 sampai pada Bukan. Kok ya. seberat itu porsinya sampai dia harus diberhentikan gitu. Apa tidak ada mungkin kayak ini hanya teguran lisan, teguran tertulis. Karena menurut masyarakat bahwa pelanggaran yang dibikin ini biasa saja. Ya. Atau itu juga hak imunitas ibu ketua menjalankan tugasnya di Kupang gitu. Dia undangan resmi, ya wajar lah dia sampaikan itu biasa saja dalam konteks yang terlibat. Saya bilang dari awal memang konteksnya memang biasa saja. Ya, menjadi begitu luar biasa pada saat mekanisme yang memberikan ruang untuk yang bersangkutan melakukan klarifikasi tidak digunakan dengan baik. Oke. Jadi ruang Saya pikir, klarifikasi itu yang tertutup. saya pikir itu kan domain BK, Ya. ya kan? Kalau dianggap bahwa barang itu tidak begitu luar biasa, saya pikir datang saja dan klarifikasi, ya kan? Kalau klarifikasi Sekarang umpamanya tidak klarifikasi lalu membangun opini di luar, ya tata tertib palsu, ini ya. palsu, semua palsu. Yang palsu itu yang ngomong ke sana, datang ke BK, sampaikan undangan kamu ini ya palsu, dasarnya ini tidak benar atau itu di sana tempatnya. fungsinya sudah disediakan. Itu di sana. Ya kalau umpamanya palsu dan tidak palsu, omong dengan Pak Demas bukan badan kehormatan, apa urusannya? Ya kan? Pak Demas kan tidak bisa memutuskan. Kalau ketua sampaikan Pak Demas itu tata tertibnya palsu, itu prosedur di BK itu palsu bawahnya kan gitu kan, Pak Demas bisa bikin apa? Prosesnya ada pada badan kehormatan. Ya kan? Bukan di luar berkuar-kuar. Ya, tidak kan bukan bagian dari badan kehormatan. Bukan mekanisme ya. Bukan mekanismenya. Pak Demas bisa tolong apa? Bisa bantu apa? Dan bisa memutuskan. Kan kalau argumentasi itu saat itu disampaikan di badan kehormatan, ya kan? Saya pikir badan kehormatan juga punya apa namanya? Ada kesimpulan beda itu. Iya kan? Bisa ada kemungkinan itu. Bisa saja, segala kemungkinan kan namanya kita berandai-andai, ya kan? Karena itu semua tahapannya, semua. Iya, ini kan masalah kan? Jangan lari dari masalah, hadapi masalah itu. Datangi dia, ya kan? Datangi masalah itu, selesaikan toh, ya kan? Saya klarifikasi kemarin saya tentang apa? Ya kan? Saya menyampaikan ini sebagai ketua, sebagai DPRD, menyampaikan ini dan ini. Argumentasi itu sampaikan di BK. Kenapa Bapak Ketua tidak hadir? Mungkin ya lebih tepat nanti saya tanya. Itu yang bersangkutan dan Tuhan yang tahu. Oke. Tapi apakah tidak ada surat mungkin karena sakit ke apa segala macam atau alasan tugas partai atau apa biasanya begitu? Itu tidak disampaikan. Saya lihat di situ faktanya bukan seperti itu. Memang tidak hadir. Oh, nanti coba saya. Kita lihat dari bangunan persepsi opini yang dibangun itu kelihatan pada bersangkutan. Nah, ini tentang kadar pelanggaran ini. Kenapa misalnya kalau misalnya itu dianggap berat begitu, kenapa tidak mengusulkan langsung memberhentikan dari status keanggotaan DPR? Ya, biar lebih pelanggarannya. Kan di dalam tatipnya jelas, ya kan? Anggota BK berwenang untuk memberhentikan anggota DPRD. Yang ke B-nya itu berwenang untuk memberhentikan pimpinan alat kelengkapan. Oke. Nah, yang dimaksud pimpinan alat kelengkapan apa ya? Termasuk yang pimpinan DPRD itu alat kelengkapan, pimpinan komisi, ya kan? Pimpinan badan kehormatan itu sendiri, ya, badan anggaran, badan musyawarah. Itu alat kelengkapan semua yang menjadi kewenangan daripada BK untuk bisa melakukan itu. Ya, selain itu kan dia juga bisa merekomendasikan untuk mengganti anggota yang bersangkutan. Bisa saja. Ya. Tapi keputusan kemarin itu hanya memberhentikan yang bersangkutan dalam jabatannya sebagai ketua DPRD. Tidak juga BK melihat itu pelanggaran biasa saja dan teguran tertulis, teguran lisan, tidak itu. Saya pikir itu kalau yang disampaikan itu adalah kesimpulan akhir ya.
menyampaikan untuk memberhentikan langsung pimpinan DPRD itu. Karena yang saya pimpin rapat di paripurna itu bunyinya jelas seperti itu, memberhentikan ketua DPRD. Nah, ini juga lagi ramai diskusi di media sosial, di masyarakat. Nah, porsi peran BK ini kan dia hanya sebatas mengadili, kemudian mengusulkan putusannya itu narasinya semacam dia hanya mengusulkan saja di PP itu mengusulkan pemberhentian. Apakah ini yang dimaknai mengusulkan pemberhentian ini setelah BK bersidang, usulan pemberhentian itu adalah disampaikan ke paripurna atau memang dia berwenang langsung memutuskan? Usulkan itu pemberhentian keanggotaan ya. Pemberhentian keanggotaan diusulkan. Oh, pemberhentian keanggotaan diusulkan. Itu yang diusulkan. Dalam jabatan itu bisa diberhentikan. Tapi untuk dalam jabatan akademik iya, bisa dia berwenang. Dia berwenang untuk memberhentikan. Okay, memberhentikan. Jadi itu kan tidak diberhentikan sebagai anggota, berhentikan dalam jabatan. Dalam jabatan. Biasanya Ibu Ketua masih status masih anggota DPRD. Tinggal lihat kekosongan yang terjadi itu segera dalam waktu 30 hari segera mengisinya. Misalnya itu kan hak daripada partai. Kalau misalnya partai tidak isi, apakah Sekwan akan melaporkan ke 30 hari saya yakin juga akan diisi. Akan diisi. Ya, tidak mungkin terjadi kekosongan karena ya kan regulasinya PP-nya kan kalau misalnya partai politik tidak mengisi, berarti Sekwan akan melanjutkan usulan pergantian ini ke gubernur melalui bupati. Yang penting apapun prosedurnya pasti diganti. Karena itu kan tidak mungkin kan partai mau memberikan kekosongan seperti itu. Oke. Ya, karena ini kan lambang. Soalnya PDIP sampai hari ini masih ya beberapa diskusi kita wawancara dengan petinggi PDIP di Kupang. Mereka anggap bahwa Ibu Ketua tidak melakukan pelanggaran, itu masih dalam taraf menjalankan tugas dan fungsi. Itu domain partai ya. Sehingga opsi pergantian ini juga masih perlu. Itu domain partai. Itu domain partai ya. Silakan aja. Kalaupun tidak ganti, ada kekosongan begini, apakah ini juga akan mengganggu pemerintahan, terutama tugas-tugas itu? Sejauh ini tidak ya? Tidak ya? Sejauh ini tidak. Karena tadi memungkinkan untuk pimpin semua itu bisa dipimpin oleh pimpinan yang lain. Oke. Berarti ranahnya ini ada di partai ya? Mau mengganti ya, atau mau merotasi? Dalam pengambilan keputusan dalam sidang apa-apa dan lain-lain itu tidak tergantung pada siapa pimpinannya, tetapi ada pada keanggotaan kelengkapan quorum. Kekuatan dewan itu ada pada quorum, bukan pada pimpinan DPRD berapa jumlahnya 3, 2, 1 nggak ada urusan. Ya, yang penting itu adalah quorumnya. Nah, Bapak Wakil, kira-kira ini kan putusan ini apakah memang sifatnya final atau memang bisa digugat? Ada poin untuk mau gugat kemana? Keputusan BK itu final mengikat. Itu final mengikat. Jadi bisa digugat ya? Bukan. Oh ya, silakan. Keputusannya bersifat itu. Kalau langkah hukum yang mau diambil yang bersangkutan itu kan ada saja. Silahkan, ya kan, mau ke gugat perdata, mau gugat ke pengadilan tata usaha negara, silahkan. Ya, itu kan namanya terbuka. Itu negara ini kan negara hukum toh. Ya kan, saya pikir langkah-langkah itu silahkan dilakukan. Ya, lebih cepat lebih baik, ya, supaya bisa segera terisi langkah-langkah hukum. Bapak Wakil, Alor menjadi sorotan karena mungkin di NTT ya atau di Indonesia ini Ketua DPR BK memberhentikan. Ya. Nah, ini situasi politik di Alor atau di internal DPR dan pemerintah sendiri seperti apa dengan pelengseran atau dengan pemberhentian? Pertama gini ya, pemberhentian itu kan dimungkinkan oleh ketentuan. Ya, undang-undang maupun tata tertib memungkinkan itu proses normal. Di tempat lain belum terjadi kan memang belum ada saja permasalahannya. Kalau ada permasalahan jadi mungkin kan itu media ada itu. Ya, karena mungkin di Alor yang terjadi sebuah ya ada akibat dari sebuah proses yang terjadi ya terjadilah seperti itu. Yang lain ada aturannya, tinggal kalau ada sebab musababnya ya pasti terjadi juga tuh.
sudah mungkin tidak terjadi, ya kan? Saya pikir, ya kenapa yang lain tidak terjadi? Ya, memang tidak ada faktor yang mendekati dengan pelanggar itu. Kalau dekat juga berhenti juga itu, ya kan? Ya, saya pikir ini proses, makanya orang bilang proses luar biasa. Kalau menurut saya proses biasa saja, karena undang-undang memungkinkan itu. Apa yang luar biasa? Kalau luar biasa itu hal-hal yang tidak bisa ada dasarnya, kita bisa luar biasa itu. Kalau ini barang biasa, biasa saja. Ada mekanismenya, ada aturannya mengatur, kan gitu. Ya, kan kita tinggal memposisikan kita saja, ya kan. Orang bilang jangan bikin ini, ini pelanggar ini, ya kan. Ada koridornya. Tujuan daripada tata tertib dan kode etik yaitu ada koridornya, bekerjanya. Sebagai pekerjaan media, jurnalis, ya. Om juga kerja kan punya kode etik juga, ya kan? Karena bekerja harus itu. Diadili, ya kan? Ya, diadili. Kenapa Demas saja yang diadili, yang lain tidak diadili? Ya, yang lainnya belum kena saja kan, begitu saja. Tapi aturannya ada, medianya ada. PP-nya memungkinkan, Tatip Ya memungkinkan, iya. Sudah tahu semua itu, jangan bergerak maju di situ, maju saja kan arah. Ya kan, apalagi berupaya untuk menghindari proses itu, ya kan? Ya kerjanya di BK ya, mau bangun opini, bangun di BK sana, ya kan? Bukan bangun opini di Pak Demas. Kalau bangun Pak Demas karena pengaruhnya itu dalam proses itu di BK, ya kan? Makanya ini kan agak sulit juga kita bilang ini semua hal ini yang dilakukan ini palsu itu, ya. Yang tanda tangan tata tertib sah. Ya. Kalau yang tanda tangan itu Pak Demas lihat yang ngomong yang bilang palsu ya kan repot juga. Ya, ibu ketua yang tanda tangan ya. Tanda tangan itu BK itu. Tatip nomor 2, kode etik nomor 3. Ya kan, tata beracara itu nomor 4, semua itu tanda tangan. Ibu yang tanda tangan. Tidak ada tatip palsu ya. Ini yang saya mau klarifikasi dulu. Apa betul tatip palsu dan ini sebenarnya apa memang ada? Iya toh, palsu dan tidak itu istilah pidana itu palsu. Okay. Jadi pergunakan istilah itu harus hati-hati, ya kan? Palsu apa? Apakah itu peraturan DPRD yang ditandatangani yang disuruh tertulis yang bersangkutan tanda tangan itu apakah palsu atau jangan sampai saat tanda tangan itu bukan beliau yang tanda tangan, yang orang yang mengikuti tanda tangannya itu lalu bilang gitu, kan begitu, kan kita pergunakan istilah ini kan harus hati-hati karena punya dampak hukum. Palsu, ya, pencuri, apalagi, ya kan? Ini kan istilah-istilah hukum, istilah kesimpulan yang sudah ada pasal-pasalnya itu. Jadi pakainya juga hati-hati juga, ya kan? Terakhir yang dilihat ada tanda tangan kita sendiri. Apa kita juga palsu juga? Beliau gunakan hak imunitas. Ya, bagaimana caranya? Ya begitu kan? Kalau umpamanya ini kita sudah jalan sudah 5 tahun jalan baru dibilang tanda tertib itu palsu kan gawat juga. Gitu. Ya, gawat. Ya, saya juga bingung. soalnya kemarin menghebohkan Pak Man. Ya. Kalau memang ada 2 draft yang dipakai oleh BK. Satu draft yang isinya pasal-pasalnya tidak ada pasal pemberhentian mungkin. Ternyata satunya ada mungkin ya, itu kan yang akhirnya membingungkan kita masyarakat. Soalnya tuduhan palsu ini lalu dari Ibu Ketua. Memang hal yang sifatnya kerahasiaan jabatan itu kan logikanya kerahasiaan jabatan. Ya, kalau kerahasiaan jabatan lalu di blow up, lalu menjadi disuruh logika publik untuk menilai itu, ya salah sendiri. Karena logika publik tidak mungkin mampu bisa menjelaskan kerahasiaan jabatan Anda, kan begitu. Tapi Pak Man dengar dulu bahwa tidak ada tatip draft tatip yang lain yang beredar, hanya satu saja, tatip kode etik dengan tata beracara keputusan DPR itu tahun 2009. Yang mengedarkannya siapa? Hanya itu saja, satu saja itu yang ada. Yang mengedarkannya siapa? Jangan sampai yang mengedarkan yang palsu. Gitu saja.
Kalau Ya, saya, ya, masa ya, anggota lagi DPRD ini kesengaja. saya diikat dengan tata tertib yang asli. Ya, jadi masyarakat Ya, kalau kan? misalnya ada draft lain Ya, selain yang mengedarkannya, 2019, tolong itu jangan percaya. yang mengedarkannya palsu gitu kan? Ya, atau Ya. yang sementara beredar di luar segala macam, mohon Bapak Wakil sudah tegaskan bahwa hanya satu produk hukum yang Ada. Begitu, Saya pikir ini dunia ini dijalankan dengan penuh kesabaran, penuh ketenangan, dilakukan dengan penuh kita punya segala sesuatunya, karena kita ini jalan dilihat orang banyak, menjadi wakil kita orang banyak. Tapi langkah-langkah kita yang arif dan bijaksana, segala sesuatu yang menurut kita benar belum tentu itu baik dan layak untuk bisa ini. Kita lihatlah tingkat kelayakannya. Kan Oke. gitu ya. Bapak, ini kan masih waktu tersisa 2024, cukup lama, masih Hmm. 2 tahun lagi. Nah, Bapak punya harapan untuk PDIP, apakah maka bisa proses cepat pergantian ini atau tidak juga tidak apa-apa? Saya kan bukan kader PDIP. Hmm. Ya, harapan itu kan harapan orang untuk haknya PDIP. Jadi, PDIP hanya berharap cepat sudah. Saya kan tidak ada urusan yang itu. Ya kan? Saya ada aman-aman saja dulu pimpinan kan. Malah Yang kosong kan punya malah ini PDIP. seperti apakah menguntungkan Golkar yang pegang palu untuk beberapa saat begitu? Bukan menguntungkan Golkar. Tidak, memang itu Tata tugas. tertib memungkinkan itu. Harus. Ya harus. Kalau saya yang lain kosong, saya tidak memimpin dengan alasan itu salah aja kata saya lagi. Oke. Ya. Jadi bukan berarti Golkar ada main kencang, cara politik harus ikut melengsarkan ibu ketua supaya pegang palu itu diluarkan lagi diskusi itu tadi itu. Aduh. Sebenarnya itu tidak ya, itu Palu, kewenangan tadi aturan. palu ini dibuat di tukang kayu banyak, adik. Jadi saya pikir kita tidak perlu merebut itu barang loh. Ya kan ini barang itu sudah jelas milik orang kok. Iya toh. Tetapi jabatan ketua itu yang menjadi haknya. Palu itu disebutkan tuh rapat itu baru pegang palu toh. Nah rapat itu menurut ketentuan tata tertib itu rapat bisa dipimpin oleh ketua dan wakil-wakil ketua. Jadi palu itu bisa dipegang siapa saja di antara 3 orang itu. Jadi yang rebut siapa? Yang terkenal saja. Umpamanya ada kalau yang umpamanya bertiga ada tapi bilang ya tolong Pak Mantauan yang pimpin. Ya kita duduk mendampingi Pak Mantauan toh. Oh, saya pimpin. Ya. Ini barang palu siapa yang rebut? Betul. Tidak rebut. Ini barang kan hanya kearifan dari ketiga orang ini saja. Kan begitu toh? Sering-sering pegang palu juga. Ini juga ya. Enak juga ya. Ya, sering-sering pegang palu yang enak juga ya. Tapi saya rasa Ya. bukan makanan, jadi kita tidak bisa tahu enak dan tidak toh. Yang penting kita melaksanakan tugas dengan baik, gitu aja. Oke, Bapak satu lagi ini kan apa? Perlu juga semacam di dunia maya di masyarakat bahwa pelengseran ibu ketua ini karena diduga bupati juga ikut bermain, pemerintah juga ikut bermain segala macam dengan kerja BK. Apakah itu begitu dengan butuh masalah yang panjang? Ada anggapan masyarakat bahwa ternyata mereka sudah puas, kubu bupati sudah puas dengan pelengseran ini segala macam. Ada anggapan-anggapan begitu. Kira-kira Pak bisa. Ya, kalau pandangan publik kan bisa saja kan. Satu problem itu kan bisa dilihat dari segala sisi toh. Kalau sudah menjadi konsumsi publik kan bisa saja orang punya menilai begini begitu. Tetapi kan kalau saya sebagai pimpinan DPRD yang ada di sini, saya pikir semua kita jalankan sesuai mekanisme yang ada. Nggak ada yang pengen begini tidak ada. Sekarang tuh yang Ya itu urusan yang masyarakat kayak dan normal prestasi. lah, kayak normal yang terjadi gitu. Tidak ada itu, tidak ada intervensi apa segala macam untuk kerja-kerja BK. Saya bilang tidak ada apa dan ada dan tidak ada itu kan ada dan tiada ini kan urusan orang pintar, ya kan? Kenapa dukun orang bilang orang pintar? Karena yang datang ke dukun untuk orang-orang bodoh kan gitu. Ya, termasuk wacana juga karena ketua BK ini dari Nasdem, jangan-jangan keputusannya ini juga disetujui Nasdem. Iya itu di dugaan-dugaan itu masih. Itu yang bilang dugaan itu kan kerjaan dukun, peramal. Padahal sebenarnya tidak. Jadi Mungkin saya- BK kerja. Pokoknya yang sesuai- kerja apa namanya ramal meramal, duga menduga,
Ya saya pikir itulah itu kerja peramal-peramal. Saya nggak masuk dalam kategori ramalan-ramalan cuaca, ramal apa, mungkin hujan besok ternyata tidak hujan ya. Ini kan ramal-ramal kerja yang pasti-pasti aja, jelas-jelas aja. Ya toh? Jadi kalau umpamanya semua itu anggapan masyarakat, silakan. Beropini, silakan. Interpretasi. Saya asal tidak menimbulkan tindak pidana ya silakan beropini. Ya, Terus keputusan sudah final begitu ya, keputusan kalau saya itu final, begitu ya, saya berpegang pada mekanisme aja. Ya kan yang umum meramal begini, oh itu ada begini begitu, ya itu wajar, itu bebas. Silakan membuat karangan bebas, tetapi saya tidak bisa buat karangan bebas karena saya dipegang berdasarkan tata tertib dan kode etik yang ada. Itu menjadi pegangan saya. Bapak ini sekarang ini kan ya dari dulu DPR dan kebetulan Pak Wakil juga dari Golkar gitu. Ya dari dulu sejak tahun 1995 Golkar memimpin menjadi ketua DPR alur sampai 2018 situasi pemerintahan selalu normatif, jalan bagus, tidak praktis, hampir tidak pernah ada konflik gitu. Tapi sekarang ini rata-rata DPR jadi sorotan karena selalu konflik, selalu berkonflik. Ya, apakah ini tidak ada kaitan dengan membangun gerakan harus melengsarkan, harus mengganti ketua? Tanpa harus Golkar itu kan sudah teruji oleh waktu, teruji oleh masa, ya sudah teruji sehingga kalau memang jadi dipimpin oleh Golkar sampai dengan tahun 2019 tidak ada problem, aman-aman karena memang kita kualitas daripada kami ya teruji, bukan kita yang bilang tapi itu kan teruji, ya kan. Kemudian situasi umum melihat situasi seperti ini, kemudian mengharapkan supaya Golkar nanti di 2024 memimpin, ya saya juga harapkan semuanya besok 2024 tusuk Golkar supaya besok Golkar yang pimpin DPRD, kan begitu. Itu saya kira mantap itu, ya kan? Jadi ada perasaan tidak pernah berkonflik ya dulu. Ya tidak ada, bukan tidak berkonflik, konflik ada saja. Nah, tapi konflik-konflik itu bisa diselesaikan secara baik. Ya kan mungkin Om Demas pernah turun sebagai aktivis yang tahun 2009 yang begitu ya ramai dan semaraknya, tapi semua berjalan baik. Aman-aman karena itu kan warna dan dinamika demokrasi. Ya demokrasi. Ya kan salah satu alat ukur demokrasi yang paling bagus dan utama itu adalah kebebasan menyampaikan pendapat. Ya kan kalau kita sangat menghargai namanya penyampaian suara orang yang baik, kita hargai itu. Nah, itulah inti daripada demokrasi itu sendiri kan, ya kan? Nah, kita boleh berkutat kini kanan, tetapi kan hak dasar orang tidak bisa. Silakan bersuara, apapun bersuara, kita lihat, buka telinga kita lebar-lebar, apalagi kita lihat sebagai rakyat, buka telinga lebar-lebar, sedikit demi sedikit untuk menerima semua hal. Buka mata lebar-lebar mengenai semua hal, buka perasaan juga lebar-lebar mengenai semua hal. Karena semua itu akan diserap, disaring menjadi sebuah kristalisasi kebijakan untuk kemaslahatan banyak orang. Ada anggapan juga konflik ini akhirnya menguras energi DPR dan pemerintah tidak lagi fokus menjalankan urusan pemerintahan, tidak ya? Urusan semua berjalan lancar, kemasyarakatan semua berjalan lancar. Semua berjalan lancar. Om lihat kemarin kan, walaupun konflik kontroversi yang terjadi pada tanggal 19 Oktober, buktinya kan jadwal perjalanan ini pembahasan APBD sudah pada tahap akhir, sekarang sudah pada tahap asistensi evaluasi. Selesai. Ini tinggal penetapan saja. Ya. Dan semua pakai rule, berjalan di atas rel, tidak boleh keluar dari itu. Gitu. Kita juga lakukan konsultasi secara intens. Kita juga lakukan konsultasi secara intens dengan Biro TTPM, Biro Hukum di di Gubernuran, Kemendagri. Kita lakukan intens. Dan itu harus tegak lurus. Jangan masalah. Nah, pasca itu kemudian rekonsiliasi hubungan kemitraan dengan pemerintah seperti apa? Terutama dengan Pak Bupati, Pak Sekda dalam pemerintahan ini, apakah sudah kembali normal biasa? Biasa saja, tidak ada masalah. Tidak ada
masalah. Jelas tidak masalah. Ya buntut dari surat kemarin yang Pak Sekda. Kita minta klarifikasi kan? Ya, sudah selesai. Sudah Mekanisme dijawab. DPR sudah jalan begitu. Sudah jalan biasa saja. Biasa saja. Tapi tidak hal yang luar biasa. Tidak ada yang mengganggu. Bukan mengecilkan persoalan. Bapak, pesannya apa? Pesan politik dari kasus ini sebenarnya apa? Untuk DPR, untuk masyarakat sebenarnya apa? Mungkin ya, saya pikir ya, kalau kan selalu mengikat dengan aturan etik segala macam. Saya bilang tadi untuk bisa diambil pelajaran. Kita semua mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Saya pikir itu segala hal itu ditangani sesuai porsi. Sesuai porsi. Ya, usahakan ikuti mekanisme. Begitu kita ya penanganan tidak sesuai porsi, dia luber, otomatis kan punya dampak luas. Ya kan, tidak sesuai rel, akhirnya kita jalan di hutan belantara. Ya kan? Ya. Jelas ember punya isi begitu, tapi Om Demas isi tanpa hentinya, luar dari kapasitasnya, dia akan mengganggu orang sekitar. Jadi isi secukupnya, sesuai porsinya. Jangan melampaui porsinya. Itu mekanisme rule. Kita jalan di relnya. Ya, terus sesuai dengan ketentuan itu. Pesan politiknya untuk masyarakat apa? Mungkin karena sekarang ini kan masyarakat masih dalam posisi terbelah dan menyebut ketidakpastian dan tidak punya ketua DPR segala macam. Loh, saya pikir kan tidak ada ketua DPRD itu kan di tata tertib kan jelas bahwa sementara itu bisa dipimpin oleh wakil-wakil ketua dan masyarakat tidak kehilangan menurut saya sih. Masyarakat tidak usah merisaukan. Kalau merisaukan kehilangan menurut saya terlalu berlebihan ya. Oke. Terlalu berlebihan. Kok tata tertib memungkinkan kok jalan-jalan sidang ini normal saja karena memang dimungkinkan dipimpin oleh kenapa gunanya 3 orang pimpinan itu. Jadi dewan ini berjalan seperti mana biasa. Konflik yang bersangkutan dengan itu tidak akan mengganggu sama sekali kinerja daripada lembaga. Hasil yang dikerjakan oleh lembaga untuk masyarakat tidak terganggu. Ya adalah itu. Ya terganggu. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak ada. Saya yakinkan itu tidak ada terganggu. Semua berjalan normal, baik. Ini sejarah pertama pembangunan Alor. Ketua DPRD diberhentikan pada kehormatan. Apresiasi kita untuk Badan Kehormatan. Maksudnya Om apresiasi karena Ya, Badan Kehormatan memberhentikan ketua. Cukup berani juga, berani. Saya pikir Om mengapresiasi Badan Kehormatan karena berani memberhentikan ketua DPRD itu. Iya. Oh. Iya. Oh, Ya, gitu. cukup berani juga. Jadi ya semestinya sekarang silakan digugat itu Dia keputusan berani. PDIP, keputusan pribadi. Itu berani itu kan ada aturannya. Kalau tidak ada aturan tidak berani. Kan konyol kalau tidak memutuskan luar aturan kan konyol. Nah, silakan menggugat dan apapun keputusan itu Silakan lakukan upaya hukum yang dimungkinkan oleh dimungkinkan. ketentuan. DPR sudah pasti akan Sudah selesai. Terus untuk episode kontroversi itu sudah diakhiri dengan keputusan daripada Badan Kehormatan. Oke. Terima kasih Bapak. Thank you. Terima kasih Wakil banyak. Ketua 2 DPRD Kabupaten Alor, fraksi Golkar, Sulaiman Singh SA. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih.